Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa lagi dengan Om Jack alias Om Jaka. Kali ini Om Jaka akan membahas materi tentang gerak lurus pada benda. Ya, gerak lurus pada benda ini adalah materi kelas 8 SMP. Jadi buat kalian yang sekarang menuju di kelas 8, terutama di semester 1, perhatikan baik-baik materinya karena ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Ya, walaupun kondisi pandemi masih melanda negeri ini, semoga segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali di dalam kelas ya, jadi kita bisa belajar secara offline ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik. Apabila nanti ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar atau bisa lewat chat personal group ya. Oke, itu saja ya. Sudah siap semua untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama menuju ke ruang belajar Om Jaka. Check it out. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang gerak dan gaya. Ya, materi lanjutan kemarin kita setelah belajar sistem gerak pada makhluk hidup, sekarang kita akan gerak pada benda ya. Yang akan kita bahas adalah gerak pada benda. Ada dua pembahasan nanti, ada gerak pada benda, yang keduanya adalah gaya dan hukum Newton ya. Pengertian daripada gerak ya. Benda ini disebut bergerak apabila dia berpindah kedudukannya terhadap titik acuan. Jadi kalau dia nggak pindah, dia nggak disebut bergerak nih. Walaupun pohon itu goyang kiri goyang kanan, dia nggak disebut bergerak. Kenapa? Karena dia tidak berpindah dari titik acuan. Contohnya seperti apa nih? Coba kalian perhatikan di layar nih, ada gambar si Son Goku nih, dia lagi memukulkan bola energinya. Bola energi yang ada di tangan Son Goku ini dikatakan bergerak. Kenapa? Karena dia meninggalkan si Son Goku ini. Nah, kalau diibaratkan si Son Goku ini sebagai titik tumpu atau titik acuan ya. Nah, si bola energi ini dia bergerak meninggalkan lengannya si Son Goku menuju ke sasaran. Ini disebut dengan gerak. Nah, gerak sendiri ada yang namanya gerak semu. Nah, yang namanya semu itu bukan gerak sebenarnya, iya kan? Seolah-olah itu benda bergerak, tapi dia tidak bergerak, coy. Kamuflase, fata morgana. Nah, gitu ya. Apa contohnya nih? Misalkan kalian ada satu kendaraan atau kereta api atau bis gitu, kalian lihat keluar jendela, di situ ada pohon yang sedang bergerak melambaikan tangannya mengucapkan selamat tinggal. Nah, ini pohon-pohon yang ada di luar itu sebenarnya tidak bergerak, tapi yang bergerak adalah kamu dalam kendaraan. Ini disebut dengan gerakan pohon, yang ada di luar disebut dengan gerakan semu atau tidak sebenarnya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya yang kita akan bahas di sini adalah gerak lurus. Ya, gerak lurus ini gerak ada pada lintasan yang lurus. Nah, gerak lurus sendiri dalam fisikanya ada dua macam, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Ada dua yang harus kalian ketahui, ada beda antara jarak dengan perpindahan. Apa sih bedanya jarak? Apa bedanya perpindahan? Ya, oke. Jarak, ya ini kalau kita lihat di jarak ini deh, gampangnya gini deh. Kalau kalian mau ke sekolah, jarak itu dihitung berapa jauh benda itu berpindah ya, atau melakukan gerakan. Sudah berapa jauh dia melakukan gerakan, itu disebut dengan jarak kan. Jadi kalau misalkan nih kamu bergerak dari rumah ke sekolah jarak 1 kilo, kemudian pulang lagi dari sekolah ke rumah 1 kilo, maka kamu sudah melakukan pergerakan berjarak 2 km. Itu jarak ya. Nah, kalau pada gambar nih kamu bisa lihat nih, ini ada titik A, kemudian titik B, kemudian titik C. Nah, ada mobil bergerak, sebenarnya dia mau ke titik B, cuman titik B posisinya ada di seberang jalan. Maka dia harus melakukan gerakan memutar dulu nih, dari titik B, titik A ke titik C. Titik C, kemudian dia berputar menuju ke titik B, baru dia berhenti. Nah, gitu ya. Nah, jarak itu dihitung dari A, B, C, kembali lagi ke B. Ini jarak ya. Misalkan, jadi kalau misalkan kita rumuskan gitu ya, jarak itu adalah A ke C, C ke B, itu namanya jarak. Paham ya? Dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, itu jarak. Nah, tapi yang namanya perpindahan itu dihitung dari titik awal ke titik akhir. Ya, jadi dari titik awal ke titik akhir. Contoh kalau kamu tadi dari dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah lagi. Perpindahannya sama dengan 0. Lah kok bisa? Karena kamu titik awalnya berangkat dari rumah, titik akhirnya juga kembali ke
rumah, jadi 0 ya. Kalau misalkan pada gambar di samping ini titik awalnya kan tadi dari A, kemudian titik akhirnya B, maka yang disebut dengan perpindahan adalah dari A ke C dikurang dari C ke B, itu adalah perpindahannya. Jadi ada perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Oke coy, dari sini paham ya. Intinya kalau jarak itu semuanya dihitung ya, berapa yang sudah kalian lalui ya kan, berapa meternya. Tapi kalau untuk perpindahan cuma dari awal ke akhirnya aja. Kalau akhirnya ada di tengah-tengah ya berarti hitung-hitung. Kalau akhirnya ada di titik awal berarti sama dengan 0. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, selanjutnya ini kita akan ada yang namanya kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan? Apa itu kecepatan? Oke, kelajuan itu deh, ini kalau kita lihat ya, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam satuan waktu. Jadi jaraknya tadi. Nah, kalau kelajuan itu besarnya jarak. Berapa sih jaraknya? Ya kan, misalnya tadi dari rumah ke sekolah, itu kelajuan coy ya. Nah, kalau kelajuan ini termasuk ke besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai besaran tapi tidak memiliki arah ya. Rumusnya bisa kalian lihat nih, rumus dari kelajuan tuh ya, V sama dengan jarak dibagi waktu ya, jarak dibagi waktu. Oke, nah ini kalau kelajuan. Terus kalau kecepatan apa? Itu perpindahan benda dibagi waktu. Perpindahannya berapa meter sih ya kan, kemudian dibagi waktu ya kan, waktunya berapa sih gitu ya. Misalkan tadi dari jarak dari titik A ke titik B itu berapa ya kan, kemudian nanti dibagi waktu, berapa waktu yang dibutuhkan. Yang kalian harus lihat nih yang di kotak-kotak merah nih, perbedaannya cuma di sini doang. Kalau yang kelajuan itu jarak tempuh dibagi waktu, kalau yang kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi ada dua rumus yang sama tapi atasnya beda ya. Kalau tadi jarak JKW, nah kalau ini PKW, perpindahan, kemudian dibagi waktu. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, PKW. Oke coy. Oke, biar lebih jelasnya kita coba lihat di soal berikut nih. Ini ada soal nih guys, ini contoh soal ya. Ini ada keterangan ya, A melangkah ke kanan sejauh 100 meter, kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 second. Jadi si A nih, ya Amir, melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Jadi dia jalan ke arah kanan 100 meter ya kan, kemudian dia balik lagi nih ke kiri ya, 50 meter, jaraknya 50 meter. Kecepatannya waktu yang dibutuhkan ada 25 second atau 25 detik. Nah, jadi yang diketahui di sini, jarak yang ditempuh oleh si Amir ya, jarak yang ditempuh si Amir adalah 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Ini jarak yang ditempuh Amir dari titik A, si Amir dari titik dia berangkat ke kanan 100 meter, ke kiri 50 meter. Jaraknya adalah 100 ditambah 50, yaitu 150 meter. Maka kelajuannya si Amir, kelajuan ya ini ya, kelajuan bukan kecepatan. Kelajuannya si Amir 150 dibagi 25 second waktunya. Waktu untuk melakukan aktivitas si Amir. Berapa deh hasilnya? 6 meter per second. Ini kelajuan. Jarak dibagi waktu. Nah, kalau kecepatan, kecepatan kita lihat dari perpindahannya. Perpindahannya si Amir tadi kan dia ke kanan tuh 100 meter. Dia balik lagi mundur ke kiri 50 meter. Maka titik akhirnya ada di yang 50 meter tadi kan. Nah, berarti perpindahannya 100 dikurang 50 karena dia mundur 50 meter, jadi 100 kurang 50 berapa tuh? 50 meter. Nah, kecepatannya berapa? Ya, perpindahan dibagi waktu berarti 50 dibagi 25 second berapa? Hasilnya adalah 2 meter per second. Beda ya dek, ini antara kecepatan sama kelajuan. Kalau kecepatan tadi 6, kalau kecepatan tadi 2, kalau kelajuan. Next, kita lanjut yes. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya percepatan. Percepatan itu
adalah besarnya pertambahan kecepatan setiap satuan waktu. Jadi kalau tadi kan ada yang dipercepat ya, ada GLB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi misalkan ada di turunan, nah turunan itu biasanya dipercepat ya, ada mengalami percepatan makin ke bawah makin cepat ya. Nah ini ada gambaran nih, di sini ada kereta troli ya, sudah terpasang begitu sedemikian rupa, lintasannya miring ya. Ketika dia diluncurkan maka dia akan mengalami sebuah percepatan ya. Nah rumus daripada percepatan sendiri ya, ini rumus dari percepatan. Kita zoom aja, zoom. Nah percepatan rumusnya adalah perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Jadi yang dilihat kelajuannya guys ya, PT dikurang V0 itu kecepatan awal ya. Jadi PT itu kelajuan akhir, kemudian V0 adalah kelajuan awal ya. T nya sendiri adalah waktu akhir, T0 nya waktu awal. Jadi ini percepatan A, kelajuan dibagi waktu. Oke. Nah ini kalau kalian lihat ya, ini sebenarnya gambarnya itu deh, gambar apa namanya, kereta nih ya, troli ya kan. Troli ini dia lagi di lintasan miring, kemudian nanti ke timer ya. Jadi kalau kita lihat nih, kereta troli sudah dipasangi di kertas, dihubungkan dengan tiket timer, diluncurkan pada papan miring dengan sudut kemiringan relatif besar sehingga kereta meluncur ke bawah dengan kecepatan makin besar. Jejak ketukan pada pita kertas semakin lebar. Jadi kalau semakin lebar maka menunjukkan kecepatannya semakin cepat. Nah ini tiket timer ya. Jadi kalau tiket timernya semakin lebar jaraknya, tak gitu ya, maka dia semakin cepat. Baik, ini ada contoh soal di sini. Sebuah roket space bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon selama 5 detik atau selama 5 second. Roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan roket sekarang? Jadi si roket ini dipercepat ya 50 meter per sekon kuadrat. Jadi ditanya berapa sih kecepatan roket sekarang? Gitu ya, P-nya ya. Ditanya P-nya. Oke. Nih kita lihat jawabannya, guys. Di sini jawabannya diketahui ya kan? Diketahui V0 sama dengan 250 meter per sekon. Kemudian delta T-nya adalah 5 second. Ini waktunya ya. Kemudian A-nya adalah 50 meter per second. Ditanya adalah VT. VT-nya berapa sih? Gitu ya. Rumusnya ingat tadi A sama dengan VT dikurang V0 dibagi delta T. Ya, jadi A-nya diketahui 50 meter per sekon kuadrat sama dengan VT dikurang 250 meter per sekon dibagi 5 sekon delta T-nya ya. Oke, hasilnya nanti yang 5 sekonnya ini ya, yang ini naik ke atas ya kan, jadi dikalikan dengan 50 hasilnya 250 meter per sekon ya, sama dengan 200 Pi ditambah Pi dikurang 250 meter per sekon ya, hasilnya nanti 500 meter per sekon ya. Ini kecil lagi ya, agak ini cara biasa nih ya. Nah kalau cara cepatnya gimana nih? Ada cara cepatnya, cara cepatnya gitu doang nih. P sama dengan V0 ditambah A dikali T, udah gitu aja kan. Udah tahu tadi V0 nya ya kan, V0 nya kan 250 meter per sekon ditambah A nya 50 meter per sekon kuadrat dikali 5 sekon waktunya, ketemu dia tuh 250 tambah 2. Kalau sudah bisa dipahami, alhamdulillah. Nah sekarang kita coba lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gaya dan hukum Newton ya. Oke guys, jadi gaya ini adalah tarikan dan dorongan ya. Jadi gaya itu bukan selfie, bukan di depan kamera nasis nggak jelas ya, tapi gaya itu adalah kalau dalam fisika diartikan dengan adanya tarikan dan dorongan. Ada
tarikan, ada dorongan, maka disebut gaya. Contohnya kita ketuk pintu, ya kan? Nah, kita berjalan begitu ya. Pokoknya ada tarikan dan dorongan. Nah, di zoom aja nih jenis-jenis gaya coy. Di sini ada gaya sentuh. Gaya sentuh diantaranya ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, sama pijit. Gaya sentuh ini adalah gaya yang mengalami sentuhan. Gaya otot nih, contohnya kalau kamu ngangkat barbel, kita harus sentuh. Mungkin kamu ngangkat barbel dari kejauhan, kecuali kalau kamu tukang sulap ya, dari jauh kok barbel bisa terbang. Nah, kalau gaya pegas juga sama, ya pel, panah ya panah. Nah, kalau panah juga kan harus pegang juga kan, juga mungkin panah itu dilihat tuh selama sendiri keren banget pakai remote panahnya, ya kan. Nah, gaya gesek juga sama ya, kalau kamu ngedorong sesuatu jauh ya kan, gelap. Nah, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Ini nggak sentuh nih, kayak magnet itu dia tidak bersentuhan tapi dia ada gaya tarik menarik walaupun tidak bersentuhan, ya kan. Gravitasi, ya kan, si apel bisa jatuh ya tanpa harus si gravitasinya itu megang apel. Ini jatuh ya kan di bawah Newton atau Newton bisa mempunyai buku Newton. Kebayang kalau Newton tidurnya di bawah pohon durian, ini serem banget ya. Ya kan gimana ceritanya tuh ya kalau si Newton duduk tidurnya di bawah pohon apel ya tuh, jadi yang jatuh apel. Nah, dari apel jatuh kena kepalanya dia tuh mikir gimana ada apel, oh ini gravitasi. Kalau kebayang tuh dia duduk di bawah pohon durian, ya kan, ketiban mati Newton yang ada gak keluar tuh harus Newton ya kan. Oke, selingan coy, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini kita akan ngebahas tentang gaya pada benda. Oke. Nah, di sini ada yang namanya resultan gaya. Resultan gaya adalah jumlah ya dari beberapa gaya. Ya, resultan gaya adalah jumlah gaya ini. Ya, kalau satu arah resultan gaya biasanya dijumlahin aja begitu ya. Misalkan gaya satu ke arah kanan, gaya kedua ke arah kanan, gaya tiga ke arah kanan. Contoh, ada mobil mogok, nah, didorong sama si Umar dengan gayanya dia adalah 40 Newton. Terus si Udin gayanya 30 Newton. Terus si Mahmud gayanya 20 Newton. Kan yang namanya dorong mobil satu arah, itu nggak sih? Kagak mungkin tuh yang namanya dorong mobil satu ke depan, satu ke belakang. Tapi kan mobil mogok nggak hidup-hidup, ya kan? Nggak bergerak juga. Nah, kalau satu arah begitu maka tinggal dijumlah. Gayanya punya Umar, punya Udin, sama Mahmud, jumlahin. Nah, kalau misalnya nggak searah, kalau yang nggak searah itu tinggal dikurang. Misalkan ada gaya ke arah kanan 10 Newton, ke arah kiri 5 Newton, maka resultan gayanya adalah 10 dikurang 5. Oke, paham ya? Nah, itu adalah resultan gaya. Nah, ketika kita mendorong sesuatu pasti ada yang namanya gesekan ya. Gesekan ini nanti disebut dengan gaya gesek ya. Gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek itu disimbolkan dengan rumusnya nih, resultan gayanya ya pada gaya gesek ini adalah sigma F, jumlah F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan benda. Jadi ketika kita mendorong sesuatu itu pasti ada percepatannya. Masanya itu massa bendanya, berapa kilo sih masanya. Nah, jadi kalau misalkan banyak kesalahan yang terjadi di kalangan umum ya, bilang beli gula sekilo, salah sebenarnya. Beli gula berarti sekilo, bukan. Beli gula berarti berapa ya? Berat itu bukan sekilo, yang sekilo itu adalah masanya ya. Jadi kalau ke warung beli telur dong, masanya sekilo. Nah, itu baru benar ya. Oke. Nah, kemudian dari sini ya kan si gaya yang bekerja itu adalah F ya kan. Kemudian ada gaya gesek di situ. Jadi sigma F. Jadi kan kita tadi resultan gaya ya. Kalau kita ngedorong sesuatu benda ya di permukaan baik licin maupun kasar, itu nanti ada dua gaya yang bekerja ya. Yang pertama gaya yang bekerja, yang kedua gaya gesek antara benda dengan lantai. Ini ada gaya gesekan. Ya. Nah, kenapa di sini negatif nih, Dek? Ya F min F K gitu ya. Kenapa dia negatif? Karena biasanya gaya gesek ini berlawanan dengan gaya kita berikan. Misalkan kita ngasih gayanya ke kanan, maka gaya geseknya ini berlawanan ke kiri. Begitu. Kenapa begitu? Emang begitu resonannya, namanya gaya gesek pasti berlawanan, kagak mungkin searah ya kan. Nah, terus ada massa itu massa benda berapa kilo ya, percepatannya benda mengalami berapa kali percepatan. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. Oke.
Nah, kalau gaya berat disimbolkan dengan W ya. Nah, ini baru bener namanya berat benda. Berat itu adalah massa dikali gravitasi. Jadi kalau emak lo nyuruh belanja ya kan, belanja telur sekilo, itu namanya massanya sekilo. Kalau beratnya berapa? Sekilo dikali gravitasi bumi. Berapa kali sekali gravitasi bumi? 9,8 meter per sekon kuadrat, atau dibulatin jadi 10 meter per sekon kuadrat. Berarti kalau beli telur sekilo sama aja kamu beli telur yang beratnya 10 Newton. Begitu ya coy. Nah, jadi W sama dengan M kali G, massa dikali gravitasi. Gravitasi 9,8 atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nih, kita lanjut ya. Ngomong udah tidak haus sih. Nah, Newton, ada hukum Newton nih guys. Hukum Newtonnya ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oke, ini ada gambarnya nih lengkap nih. Kalau hukum Newton 1, nih kita zoom aja ya, biar kelihatan. Hukum Newton 1 itu menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembaman, disebutnya dengan hukum kelembaman. Jadi benda yang posisinya diam, dia akan mempertahankan kedudukannya tetap diam. Atau benda yang posisinya bergerak, itu akan mempertahankan posisinya tetap bergerak. Contoh, ketika kalian sedang ada di mobil yang lagi berjalan, ini kan mobilnya berjalan nih, maka si benda ini dia posisinya berjalan. Ketika mobilnya mendadak mengerem, maka tiba-tiba kalian akan badannya akan terbawa ke arah lajunya si mobil tadi kemana. Karena kalian mempertahankan posisi kalian seperti itu. Nih kalau pada gambar di video di ini deh, di gambar ini ada mobil ya, dia posisinya tadi di atas. Nah, karena dia nggak diikat, dia berarti ini. Nah, si kontainernya jalan, mobilnya tetap diam begitu posisinya. Jebret, tuh jatuh deh tuh mobil, ya kan? Kenapa? Karena si mobil ini mempertahankan posisinya. Sigma F-nya sama dengan 0 ya. Kenapa sigma F-nya sama dengan 0? Karena tadi ada yang maju, ada yang mundur, sama-sama gayanya besarnya. Nah, kalau hukum Newton 2 nih ada. Jika ada suatu resultan gaya yang bekerja pada satu benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan benda. Ya, jadi sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Jadi dia akan mengalami percepatan. Contohnya nih. Nah, ini dia dikasih gaya si siapa namanya? Apollo ya kan. Dikasih gaya, dia akan merasa terus mengalami percepatan. Ya karena dia dikasih gaya begitu, dia akan mengalami percepatan. Sama kayak peluru yang ditembak. Pistol gas, nah pelurunya ini dikasih gaya di belakangnya jebret, terus dia akan mengalami percepatan. Atau bola ya kan ditendang, jebret, nah dia juga akan mengalami percepatan. Ini jadi intinya apa? Jika ada resultan gaya yang bekerja pada satu benda, jadi ada satu benda dikasih gaya, maka dia akan menghasilkan satu kecepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya tersebut. Jadi sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali gravitasi. Oke, nah kalau yang ketiga, jika ada benda pertama menggerakkan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai yang sama atau besar sama. Ini namanya aksi dan reaksi. Ya, jadi ketika kita mau dorong tembok, maka sebenarnya tembok kita akan memberikan gaya yang sama, yang besarnya sama ke arah kita. Ya, jadi ada aksi, ada reaksi. Ya, jadi kayak tabrakan nih. Nah, tabrakan itu ketahuan tuh. Jadi si mobil A ngasih gaya ke mobil B ngasih gaya ke mobil A, makanya tuh bonyok, ya kan, hancur gitu kan. Kenapa? Karena mereka sama-sama memberikan gaya yang sama. Contoh nih, orang yang lagi naik kuda nih, si kudanya ini kan dia ngelontarin si tunggang kuda joki. Nah, si joki ini akan memberikan tekanan yang sama terhadap kuda. Nah, ini hukum Newton ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di selanjutnya. Nah, ini dari contoh soal. Oke, ini ya, ini contoh ini biasa di UN nih. Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar berikut. Ya, F1 ada yang 150 ya, nih si Hasan mengasih gaya 150, F2 100 Newton, F5 150 Newton. Diketahui massa benda isinya sebesar 250 kilo. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton. Nah, gaya gesek ini berlawanan dengan gaya tiga anak ini ya.
Tentukan resultan gaya pada gerobak. B. Percepatan gerobak. Nah, kita lihat yang diketahui F1-nya 150 Newton, F2-nya 100 Newton, F3-nya 150 Newton, dan F-nya gaya geseknya adalah 200 Newton. Masanya sama dengan 250 kg. Kita cari nih resultan gaya. Oke, resultan gaya adalah F1 ditambah F2 tambah F3 dikurang sama F kecil. Gaya gesek. Ingat, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gaya yang dikerjakan pada suatu benda. Perhatikan 3 orang anak ini, Hasan, Mardi, dan Dayat. Ini dia memberikan gaya yang sama ke depan. Walaupun gayanya beda-beda ya. Ada yang 150, ada yang 100, ada yang 150 juga. Nah, maka berapa resultan gayanya? Ya sudah, 150 tambah 100 tambah 150, berarti 400 ya. Dikurang F, gaya gesek, ban. Ya, ban sama jalanan, 200. Maka didapat hasilnya resultan gayanya adalah 200 Newton. Jadi total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 200 Newton. Gayanya 3 orang anak tadi dengan gayanya gesekan antara gerobak dengan jalanan. Oke, yang B-nya. A-nya berapa nih percepatannya? Percepatannya adalah resultan gaya dibagi dengan massa. Resultan gayanya berapa tadi? 200 Newton dibagi dengan 250 kg masanya. Maka percepatannya adalah 0,8 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi gerobak itu mengalami percepatan sebesar 0,8 meter per sekon